Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita senantiasa selalu berusaha untuk mensyukuri setiap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita selaku hambanya. Tidak ada yang penting di dunia ini kecuali syukur kepada Allah atas kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan sikap syukur itu bukan karena hebatnya kita dalam bertakwa, bukan hebatnya kita dalam iman, tetapi semua yang kita lakukan, baik itu ruku', sujud, sholat-sholat yang lain, termasuk menghadiri majelis ilmu semacam ini, dikarenakan hebatnya Nasrullah, hebatnya pertolongan Allah, tentu kepada hambanya yang beriman. Ada beberapa hal di Al-Quran kenapa kita mesti bersyukur? Yang pertama adalah syukur dan bentuk ketaatan atas perintah Allah, seperti yang Allah tegaskan di surat 2 ayat 172. Wa syukru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Salah satunya adalah kita bisa mendatangi masjid ini dan kita mendengarkan kultum. Karena ketika kita menghadiri majelis ilmu semacam ini, maka Allah akan berikan kepada kita apa? As-sakinah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang kedua apa? Rahmat Allah turun. Yang ketiga apa? Nama-nama kita yang hadir di sini disebut-sebut di makhluk kayak Allah yang di langit. Nah, kedua, merupakan sebab kenapa kita harus bersyukur, merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegaskan oleh Allah di surat 4, surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah menyiksa kamu, menyiksa kita, kalau kita sudah bersyukur dan beriman? Nggak bakal ada siksa itu. Dan yang ketiga, nah ini dia. Ini adalah sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim nomor 7692. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'minin."
sungguh menakjubkan urusannya orang mukmin. Jadi hanya orang mukmin. Kita sama-sama tahu muslim itu, kebanyakan penduduk Indonesia itu kan muslim. Tapi di situ ada yang muslim fasik, ada yang muslim munafik. Nah, supaya kita jangan sampai terjadi seperti itu. Kita adalah muslim yang mukmin atau mutakin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya setiap urusannya baginya adalah kebaikan. Jadi kita ini apapun urusannya itu bagi orang mukmin tadi, yang orang beriman itu apa? Kebaikan adanya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan perkara ini tidak berlaku melainkan hanya kepada orang mukmin. Jadi kepada orang fasik, orang munafik tidak ada ini. Yang ada kalau kata Pak Narmo itu dresulo. Dresulo itu bahasa Jawa. Ngomel. Ya Allah, masa saya sudah ke masjid, saya nggak dapat kerjaan, atau saya nggak dapat rezeki. Ngomel aja, ngomel terus adanya. In asobathu sarra'u syakaro fakanat khairan lahu. Sekiranya dia diberi dengan sesuatu yang mengembirakan, lalu dia bersyukur, maka kebaikan baginya. Ketika kita sehat, kita bersyukur, alhamdulillah, datangi masjid, sholat tahajud, baca Al-Quran, semua aktivitas yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah. In asobatu dora'u sobaro fakanat khairan lagu. Dan sekiranya apabila dia ditimpa kesulitan lalu dia bersabar, maka kebaikan baginya. Jadi apapun bapak-bapak, ibu-ibu, itu kebaikan yang datang dari Allah itu pasti baik. Contohnya gini, ketika saya sakit hampir 3 bulan lebih, apa yang saya dapat? Masya Allah, pahala dari Allah. Kenapa? Karena saya berusaha mengamalkan sabda Rasulullah SAW, hadis ini. Allah kasih sesuatu yang tidak baik, saya bersyukur, saya sabar, saya ridho, pahala bagi. Dan saya umur saya 61 tahun, Allah kasih kenikmatan ini baru sekali. Artinya kalau saya 61 tahun dikasih penyakit seperti itu, ini baru sekali, seumur hidup baru sekali saya. Masya Allah. Itulah mukmin, apapun selalu baik bagi orang mukmin. Nah, selawat dan salam mari kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kaum mukminin mukminat yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita yang insya Allah kita berada di majelis ilmu itu, di majelis ilmu ini, dan kita selalu mengikuti salafus soleh, insya Allah kita mendapatkannya, mendapatkan kebaikan dari Allah. Ridwanullah alaihim. Imatul iman azulani wa iyyakum. Di pekan yang lalu, Sabtu yang lalu, saya singgung tentang fitnah. Nah, sekedar mereview saja, Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dalam Al-Jannah wasifatu Naimba Allah nomor 2867, Rasulullah bersabda, ta'awadzu billahi minal fitani. Berlindunglah kepada Allah dari berbagai fitnah. Ma dzahara minha wa ma baton. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi.
ini merupakan fitnah saat-saat ini. Berat sekali kita. Dan inilah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Itu satu, Rasulullah memberikan wasiat seperti itu. Yang kedua, Rasulullah bersabda juga, berpegang teguh pada kebenaran adalah laksana menggenggam bara api. Artinya apa? Panas. Yakti alaikum zamanun yuqasayaru fihi arjulau bainal azizi wal fujur. Akan datang pada kalian semua suatu zaman di mana seorang laki-laki akan dihadapkan pada pilihan antara kondisi ketidakmampuan dan kemaksiatan di mana-mana. Ini terjadi. Kalau bapak ke mall atau mungkin jalan segini aja, terutama Pak Batar mana? Pak Batar. Itu ketika masuk jalan ke arah pasar, itu pakainya macam-macam tuh. Nah itulah yang kita hati-hati itu. Kemudian faman adraka zalika zamana, barang saya mendapatkan zaman tersebut, falyahtarul ajza alal fujur, maka hendaknya dia memilih sebagai pihak yang tertekan daripada harus melakukan tindakan kemaksiatan. Maksudnya gimana? Ketika kita lihat, udah lebih baik kita tertekan, dalam arti enggak, saya nggak mau lihat, sekali saja. Kan mesti mata kita mesti terbuka. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak pas dengan mata, ya sudah, sekali saja. Setelah itu istighfar, dah cukup. Ya. Masalah muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada fitnah di muka bumi yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hal ini menandakan bahwa fitnah Dajjal itu sangat berbahaya. Fitnah itu dapat menyesatkan umat muslim dari jalan yang benar. Kalau sekarang Dajjal memang belum keluar, tapi sikap-sikap perilaku seperti Dajjal itu sudah banyak. Keluarnya Dajjal merupakan diantara tanda-tanda kiamat. Fitnah atau cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal ada seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi manusia. Yang memberikan statement ini bukan saya, Rasulullah SAW. Itu dalam hadis riwayat Muslim nomor 2946. Rasulullah bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyami saati, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat, khalqun akbaru minad Dajjal, yang fitnahnya cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan dalam hal ini, yang dimaksud di sini ada tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kan sekarang ada kan seseorang mengatakan begini-begini, nggak taunya enggak, bohong dia. Nah kalau cuma saya ngomongnya sama satu orang ya minta maaf, tapi kalau ratusan bahkan jutaan orang, dan itu orang berilmu lagi, naudzubillah min dzalik. Dari Anas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma bu'itsa nabiyyun ila azara ummatuhul awara kadzab. Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta, sebelah lagi pendusta. Ini ciri-ciri Dajjal. Jadi dia adalah buta dan pendusta. Jadi kalau ada orang pendusta, nah, ini ciri-ciri Dajjal. Ala innahu a'waru, ketahuilah bahwasannya Dajjal itu buta sebelah matanya. Yang satu buta. Istilah orang
Pacitan itu cetok, PC sitok. Wa inna robbakum laisa bi'awaro. Sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Karena Dajjal itu mengaku-ngaku Tuhan nanti. Ada seterusnya. Wa inna baina ainaihi maktubun kafirun. Tertulis di antara kedua mata itu kafaro, kafir. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 7131. Jadi jelas ciri-ciri Dajjal kalau bicaranya dusta. Jamaah yang ibtigha mardotillah, yang sama-sama mencari ridho Allah. Kenapa Dajjal itu? Karena Allah diberikan sesuatu yang lebih daripada manusia. Contohnya yaitu Dajjal itu apa ya? Kalau istilahnya di Siratal Mustaqim namanya kalbar kilkot. Set, udah sampai sana. Artinya Dajjal itu bisa sak kelebatan dengan cepat berpindah-pindah di muka bumi. Kita nggak bisa. Superman aja nggak bisa. Ini diceritakan dalam hadis mengenai kecepatan Dajjal di muka bumi, hadis riwayat Muslim nomor 2937. Kalgosi istad baroh huri, seperti hujan yang diakhiri angin. Hujan terus ada angin, kan cepat itu. Dajjal akan mengitari seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1881 dan Muslim 2943 dari Anas bin Malik, laisa min baladin ila sayato uhud dajjal ila Makkah wal Madinata. Tidak ada suatu negeri pun yang tidak akan dimasukin Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Maka umrah Bapak. Fuma tarjuful Madinati bi ahliha salah sata rojafatin. Kemudian Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali. Fayuhrijullah kulla kafarin wa munafikin, sehingga Allah mengeluarkan orang yang kafir dan munafik. Itu dikeluarkan orang munafik itu. Kemudian kelebihan Dajjal, Dajjal itu bisa minta tolong kepada setan. Dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir tidak diragukan lagi bahwa Dajjal telah berkongsi dengan setan. Sudah amat maklum bahwa setan tidaklah mungkin mengabdi kecuali pada orang yang benar-benar sesat, mengabdi pada selain Allah. Coba kita perhatikan hadis di bawah ini. Wa inna min fitnatihi an yaqulal arabiyin. Di antara fitnah Dajjal adalah ia berkata kepada orang Arab Badui, Aro'aita in ba'atsu lak abaga wa umaka asadatu ani rabbuka. Pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang sudah wafat, yang sudah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Fayaqulu na'am. Laki-laki Arab tersebut, Arab Badui tersebut menjawab ya. Fatasamat al-mullah syaitanu fi surati abihi wa umihi. Kemudian setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Setan itu berubah wujudnya. Ini yang bisa gini cuma Dajjal. Jadi kalau ada orang yang bisa komunikasi dengan setan, nah silahkan ditafsirkan sendiri saja. Fayakulani, maka keduanya berkata, ya bunaya tabi'uh fa innahu rabbuka, wahai anakku, telah ia sesungguhnya dia ada Rabbmu. Disuruh ngaku.
disuruh ngikutin si setan tadi. Tentu kita tidak mau kalau kita tahu. Ikhwan Fidin arsadakumullah, dengan hadirnya Dajjal, orang-orang yang benar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tampak. Begitulah siapapun yang munafik atau kafir akan jelas mereka berbondong-bondong menjadi pengikut Dajjal. Nah, munafik ini ada dua, munafik amali sama munafik i'tiqadi. Munafik amali itu apa? Ngomong bohong, janji tidak tepati, ini tidak keluar dari Islam. Tapi kalau munafik i'tiqadi, seperti Allah tegaskan di surat 57 Al-Hadid ayat 14, zahirnya Islam tapi dalam hatinya terdapat kebongkahan untuk membenci setiap syariat yang diturunkan Allah. Kalau tidak cocok dengan otaknya, dengan hatinya, maka dia akan tolak ayat tersebut, maka dia akan hujat ayat tersebut, maka dia akan buang ayat tersebut, maka dia tidak malu dengan Al-Qur'annya dan tidak sungkan membenci syariat Islam. Inilah namanya munafik i'tiqadi. Zaman fitnah ini, saat ini banyak orang munafik, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan sampai kita jadi munafik i'tiqadi. Bahkan ada satu riwayat, ada suatu zaman bahwa orang mukmin akan bersembunyi di ketiaknya orang munafik. Maksudnya apa tuh? Bersembunyi di ketiaknya orang munafik. Ketahuan dia tukang bohong, disamperin, didukung. Nah itu. Dan saat ini sudah ada. Dan orang-orang munafik ada di mana-mana. Dan kita tak bisa membentuknya, dan kita harus paham bahwa munafik i'tiqadi azabnya sangat berat, karena setelah dosa syirik maka dosa yang kedua adalah munafik i'tiqadi. Artinya apa? Syirik itu tidak bisa oleh Allah tentu. Dan yang kedua adalah munafik i'tiqadi. Bahkan Imam Qurtubi menyampaikan bahwa neraka itu ada tingkatan. Ini di dalam kita lihat bagaimana orang-orang itu. Permukaan neraka itu ini menurut Imam Al-Qurtubi, permukaan neraka itu diisi oleh orang mukmin yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Bisa jadi nih di antara kita dosanya lebih banyak pada kebaikannya. Kemudian neraka itu ada yang di pertengahan diisi oleh siapa? Orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Contoh Firaun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil, itu istrinya si Abu Lahab. Dan paling bawah adalah orang munafik i'tiqadi, seperti di surat 4 ayat 104. Allah tegaskan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah di neraka. Dan orang munafik dikerak neraka paling dalam dan ditutup oleh Allah. Dan hari ini banyak banget orang-orang munafik i'tiqadi, orang yang zahirnya fisiknya Islam tapi hatinya benci kepada orang Islam. Jadi orang munafik itu apa? Ya ikut sholat, ikut puasa, ikut bangun masjid. Kalau di era Nabi itu nama masjidnya itu adalah Masjid Diror. Juga dia haji dan umroh. Apa yang kita lakukan dia lakukan. Orang munafik itu suatu penyakit, dan di era fitnah itu akan berhadapan dengan orang munafik. Kita ketemu dengan orang mereka. Makanya kita mesti ekstra hati-hati. Sampai Umar bin Khattab ngomong kepada Ziyad bin Hudair. Kata Umar bin Khattab,
Antum tahu nggak yang rusak Islam? Nggak tahu ya Umar. Hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Lah. Terus Umar mengatakan ada 3 yang merusak Islam. Pertama adalah yahdimuhu zalatul alimi, tergelincirnya orang alim atau ulama atau ustadz, tergelincirnya dengan apa? Dia dengan ilmunya dia jual ilmu tersebut hanya untuk masalah duniawi. Yang kedua, wajidalul munafiki bil kitabi, bantahan orang munafik dengan Al-Quran. Jadi kita dibantah oleh orang munafik dengan apa? Dengan Al-Quran. Bisa jadi mereka tuh hafal Al-Quran. Kalau kita kan enggak, masih belajar. Gitu? Masih belajar. Ya Pak Agung, antum, Salim ya. Kemudian yang ketiga adalah wahukmu al-imati mudilina, dan keputusan pemimpin yang menyesatkan. Ini ada di riwayat Ad-Darimi. Dalam asar disebutkan seperti tadi ada 3 hal itu. Poinnya adalah fitnah itu karena terjatuhnya dalam kemaksiatan dan kemunafikan. Itu seperti di surat Al-Hadid ayat 14. Yang kedua adalah memalingkan dari jalan kebenaran dan menolaknya. Jadi yang tidak sesuai dengan otaknya dia nggak mau. Nah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, karena Allah ingatkan kita di surat Al-Luqman, wa ma tadrinatun bi ardin tamut, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana kita akan mati. Oleh karena kita akan mati dan kita tidak tahu, maka kita mesti mempersiapkan diri. Sering-seringlah bagi bapak ke masjid, ikuti. Besok itu Ahad ada kajian dari, ada yang kemarin. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah dan bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Surat 2 ayat 197. Semoga bermanfaat terutama untuk ibadur rahman yang dhaif ini. Wallahu alam bisawab. Alhaqqu mirabbika falau takunana minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.